Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Refki Alfaris dengan nomor induk mahasiswa 121-180-180 dan rekan saya Fairuz Zain Nur Afi dengan nomor induk mahasiswa 121-180-181. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai seminar percobaan pemisahan mekanik dan transportasi zat padat, tepatnya acara filtrasi. Di kesempatan kali ini, kami akan membagi 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan percobaan, serta tinjauan pustaka. Bagian kedua, kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan percobaan yang berisikan alat dan bahan percobaan serta bagan alir atau cara kerja percobaan ini. Yang ketiga, mengenai hasil dan pembahasan yang di dalamnya akan menyampaikan data statistik serta pembahasan dari percobaan. Dan yang terakhir, penutup. Di dalamnya kami akan menyampaikan kesimpulan dan kritik serta saran pada praktikum ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan dan tinjauan pustaka, serta alat dan bahan percobaan. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Zain. Tentunya kita mengenal proses filtrasi ini sebagai salah satu metode untuk memisahkan campuran heterogen di dalam suatu larutan, di mana campuran itu terdiri antara padatan dan cairan. Filtrasi sendiri adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan, di mana zat padat tersebut akan tertahan. Dan dalam bidang industri sendiri, filtrasi ini ada di 2 tahap. Tahap pengelolaan pre-treatment dan tahap pengelolaan proses pengolahan limbah. Di tahap pre-treatment, kenapa perlu dilakukan perlakuan khusus dalam hal ini filtrasi agar proses utamanya dapat dijalankan dengan baik. Makanya perlu adanya filtrasi ini, metode filtrasi ini untuk memisahkan campuran heterogen. Dan pada proses pengolahan limbah juga perlu dilakukan perlakuan khusus filtrasi ini agar limbah yang dibuang ke lingkungan dapat ramah lingkungan. Lalu mengenai tujuan percobaan pada praktikum ini, terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, mempelajari hubungan antara kecepatan filtrasi yang disimbolkan dengan dt per dv dengan volume filtrat. Yang kedua, mempelajari hubungan antara konsentrasi air cucian yang disimbolkan dengan Cw dengan volume air cucian yang disimbolkan dengan Vw. Yang ketiga, mencari harga koefisien filtrasi yang disimbolkan dengan Cv, volume ekuivalen yang disimbolkan dengan Ve, volume optimum yang disimbolkan dengan VOPT, dan waktu optimum yang disimbolkan dengan TOPT. Ini mengenai tinjauan pustaka. Saya akan jelaskan jenis-jenis alat filtrasi itu sendiri. Yang pertama ada horizontal plate filter, yang kedua ada rotary vacuum filter atau yang disingkat dengan RVP. Dan yang ketiga plate frame filter press. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana itu horizontal plate filter. Horizontal plate filter sendiri ini banyak digunakan dalam industri kecil. Filter ini digunakan untuk kapasitas filtrasi yang kecil, dan filtrasi dapat terjadi pada bagian atas setiap pelat, yaitu bagian bawah cake. Adapun cake yang terbentuk akan terakumulasi pada filternya, dan untuk mengambil cake-nya dilakukan dengan membongkar badan filter. Dan penambahan lubang dapat dilakukan bila dirasa laju pengeluaran cairan kurang lancar. Lalu yang kedua, alat yang kedua adalah rotary vacuum filter atau yang disingkat dengan RVP. RVP ini banyak digunakan dalam industri kimia yang punya kapasitas yang cukup besar dan ia mampu memisahkan padatan yang sukar dipisahkan. Desain RVP sendiri
sangat dilengkapi oleh drum yang terus berputar. Tekanan dalam drum mendekati vakum, sedang di luar drum tekanannya atmosferik. Drum dimasukkan ke dalam cairan yang mengandung suspens yang akan difiltrasi dan kecepatan putaran drum sangat rendah. Lalu adapun cairan tertarik melalui filter karena perbedaan tekanan, sedangkan padatan akan tertinggal di luar permukaan drum membentuk cake. Pengambilan cake dilakukan dengan pisau yang terdapat di sisi kiri pada rotary vacuum filter ini, di samping alat RVP ini. Lalu yang ketiga, alat plate frame filter press, di mana terdiri atas seperangkat frame dan plate yang dirancang untuk memberikan sederetan ruang di mana zat padat akan tertahan. Frame ditutup dengan medium filter yang disebut dengan filter cloth. Umpan masuk ke dalam masing-masing komponen itu dengan tekanan. Cairannya akan melalui cloth dan keluar pipa pengeluaran meninggalkan padatan di dalam ruang tersebut. Itu tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis alat filtrasi dan macam-macam filter berdasarkan tekanan operasi ada 3, yaitu filter yang beroperasi pada tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfer di sebelah hulu medium filter, yang kedua filter yang beroperasi pada tekanan atmosfer sebelah hulu, dan yang ketiga filter yang beroperasi di sebelah hilir. Lalu mengenai syarat-syarat medium filter, di sini ada 5. Yang pertama, harus dapat menahan zat padat yang akan disaring dan menghasilkan filtrat yang cukup bening. Yang kedua, tidak mudah tersumbat. Yang ketiga, harus tahan baik secara kimia maupun fisika dalam kondisi proses. Yang keempat, harus memungkinkan penumpukan ampas atau cake secara total dan bersih. Dan tentunya yang kelima, tidak mahal atau ekonomis untuk pengadaan alatnya. Dan dalam percobaan ini juga digunakan spektrofotometer yang merupakan alat untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Prinsip kerjanya, bila cahaya monokromatik atau campuran jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan dan sebagian diserap di dalam medium itu dan sisanya diteruskan. Jadi spektrofotometer ini digunakan untuk mengukur absorbansi yang nantinya kita dapat mengetahui kejernihan dari hasil filtrasi itu sendiri. Adapun pelaksanaan percobaan, alat-alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, alat-alatnya adalah tabung reaksi, pengukur waktu, gelas ukur, timbangan, spektrofotometer, kuvet, cloth, dan jangka sorong. Yang adapun bahan-bahannya digunakan kalsium karbonat dan methyl orange. Adapun rangkaian alat pada percobaan ini bisa dilihat pada slide, yaitu yang nomor 1, keterangan gambar nomor 1, tangki penampung air cucian. Yang kedua, tangki penampung suspensi CaCO3 atau kalsium karbonat. Yang ketiga, pengaduk listrik. Yang keempat, ada 4A, 4B, 4C, 4D merupakan kran. A itu kran tangki cucian. Yang B, kran tangki suspens. Yang C, kran pompa. Yang D, kran bypass. Yang E, kran pembuangan. Oh, mohon maaf, ada 7. Kran tangki air cucian, kran tangki suspens, kran pompa, kran bypass, kran pembuangan, kran penampung filtrat, dan kran filter. Yang kelima itu pompa, 6 manometer, 7 sightglass. Yang 8 itu tangki penampung filtrat, 9 filter plate, 10 filter cloth, dan 11 filter frame. Adapun bagan alir ini disampaikan oleh rekan saya, Fairuzen. Ya, terima kasih Mas Refki atas waktunya. Selanjutnya penjelasan akan diberikan oleh saya. Kita mulai pada bagan alir atau yang pertama adalah proses filtrasi, di mana yaitu kita membuat suspensi CaCO3 sebanyak 130 gram, kemudian masukkan ke dalam 6 liter tangki air dan memasukkan 3 gram
indikator MO, kemudian mengukur diameter dalam frame filter press, lalu memulai filtrasi dengan membuka keran pada posisi 4B dan menyalakan pompanya. Setelah itu memasang rangkaian filter plate frame, cloth, serta mencatat waktu. Jadi kita mencatat waktunya dari pemasangan filter plate frame dan cloth dari pertama sampai dengan alat-alat itu tadi siap untuk digunakan. Di sini untuk mengetahui seberapa lama jangkauan waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah mengisi tangki 1 dengan air dan tangki 2 dengan CaCO3 sesudah menghidupkan pengaduk listrik yang ada. Lalu melakukan uji kebocoran pada tangki 2. Jadi menguji kebocorannya itu di sini dengan cara mengalirkan larutan tadi, namun kita perhatikan pada filter plate frame dan cloth-nya, pastikan tidak ada kebocoran di sekat-sekatnya, karena kebocoran itu justru tidak menandakan bahwa tidak terjadinya proses filtrasi. Selanjutnya adalah menampung filtrat dan mencatat waktu setiap kelipatan tertentu dan menghentikan bila sudah habis suspensinya. Kemudian yang selanjutnya itu proses pencucian, yaitu mengisi tangki 1 dengan air sebanyak 6 liter, kemudian kita tutup keran 4B pada tangki 2 dan membuka keran 4A pada tangki yang mengandung suspensi, kemudian menyalakan pompa. Maksudnya 4A itu adalah tangki yang mengandung air, bukan suspensi. Kemudian menyalakan pompa, lalu menampung air dalam tabung, dan setiap kelipatan tertentu dari keluar tabung kita dengan memperhatikan ketinggiannya maka mencatat waktunya. Kemudian mematikan pompa setelah air cucian itu habis dan bening. Setelah itu hasil daripada perbedaan tinggi yang kita ambil diukur, absorbansinya adalah hasil percobaan kita, di mana berat CaCO3-nya adalah 130 gram, berat indikator MO-nya 3 gram, kemudian volumenya adalah 6 liter, diameter dalam frame-nya adalah 13,2 cm, kemudian waktu bongkar pasang alat filter cloth dan lain-lain sebagainya adalah 658,23 detik, waktu filtrasinya adalah 50,82, waktu pencuciannya adalah 325,48, dan tekanannya adalah 0,7 bar. Kemudian jumlah filter cloth-nya ada 8, filter plate-nya ada 5, dan filter frame-nya ada 4 buah delta V-nya. Ya, ini adalah hasil percobaan kami. Yang kedua adalah hubungan antara volume air cucian dengan konsentrasi air cucian, di mana semakin banyak air cucian itu mengalir, maka nilai absorbansinya akan semakin kecil dan mendekati 0. Dan itu adalah konsentrasi air cuciannya dalam satuan ppm. Ini adalah contoh grafik hubungan antara volume filtrasi dengan kecepatan filtrasinya. Filtrasi dipengaruhi oleh tekanan dan luas plate dan frame. Nilai CV sebesar 150,9398 gram cm kubik. Volume ekuivalennya sebesar 2746,1851 cm kubik adalah volume yang sesungguhnya yang dipengaruhi oleh filter plate dan frame terhadap konsentrasi filtrasi. Adapun kesimpulannya yang dapat kita ambil dalam praktikum ini yaitu volume filtrasi dan kecepatan filtrasi berbanding terbalik. Artinya semakin banyak filtrasinya maka kecepatan filtrasinya semakin banyak volume filtrasi maka kecepatan filtrasinya akan semakin rendah. Dan berikut adalah persamaannya. Kemudian yang kedua, volume air cucian dengan konsentrasi air cucian juga berbanding terbalik, karena semakin banyak air cucian maka konsentrasi air cucian akan semakin kecil, dan artinya konsentrasi pada suspensi itu akan terbuang atau
hilang dan larut pada air yang digunakan secara kontinu, sehingga lama-kelamaan konsentrasi itu akan menjadi jernih dan diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian harga-harga yang didapat yaitu seperti harga CV, harga VI, dan P optimalnya yaitu 739,9157 detik. Sekian penjelasan singkat dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.